Ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan media, baik media mainstream, YouTuber, podcaster yang telah hadir di Polda Metro Jaya ini ya untuk bisa mewawancarai sahabat kita Bung Rismon Fazialansyah ya, yang baru saja turun gunung istilahnya ya. Sebulan setengah beliau berkonsentrasi untuk menulis buku. Ya, menulis buku nanti akan dijelaskan oleh Bang Rismon untuk isi dari buku tersebut yang seperti apa isinya, dan juga nanti juga ada informasi yang lain dari Bang Jamada Girsang dan juga dari Ibu Erina. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bang Rismon untuk menyampaikan Ya. media Mas. Oke. Ini sebagai bukti ya bahwa peneliti ya selalu membawa bukunya, bukan buku orang lain, ya kan? Bukunya sendiri, bukan buku orang lain, itulah peneliti. Nah, di sini ya sesuai janji saya, sesuai temuan saya yang baru, sesuai variabel-variabel yang saya masukkan, berikut juga dengan kajian baru dan metode baru. Nah, inilah saya kompilasi tulisan saya 10 bab, ya, 10 bab, hampir 800 halaman, ya, dengan judul monografi. Monografi itu adalah kajian mendalam, ya. Monografi Autentikasi Ijazah Joko Widodo. Titik 2, sebuah kajian forensik digital. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini untuk nanti komunitas, mereka yang belajar digital image processing, dan ini nanti akan kita terbitkan dengan ISBN, dengan penerbit, dan kita akan kirim ke perpustakaan saja, perpustakaan seluruh Indonesia, ya. Jadi di dalam bab itu ada 10 bab di dalam buku ini, ya, yang kemarin menjadi pertentangan, ya, inilah jawabannya. Ya. Jadi kalau ada mereka ini itu, tapi nggak dituliskan, ya bagaimana kita mau percaya? Ya, harus dituliskan. Bantah juga dengan tulisan, itulah kultur ilmiah yang harus kita miliki. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsih, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan citra digital. Jadi di sini untuk mengakhiri perdebatan itu, ya, itu ada sekitar 100 halaman. Berikutnya juga sampai di sini bab 10, ya, terakhir bab 10 pencocokan citra wajah. Nah, di sini juga untuk mengakhiri, bukan perdebatan di media sosial atau di televisi tunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai modul
memakai paket modul neural networks bernama ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah, inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Ya sudah, ini serahkan ke perpustakaan, nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen. Apa sih yang ditulis ini? Apa ilmu digital image processing yang dipakai? Bagaimana takaran numeriknya sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya, gitu loh. Perbaikannya. Oleh karena itu peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu politis. Peneliti itu mengikuti data, uji lagi, ulangi lagi dengan data baru, itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah, kan begitu, ya. Ilmu yang akan nanti, ya, jika memang pasti ke persidangan, ya. Persidangan pasti. Nah, pasti di persidangan nanti, ya itu akan dikuliti. Nggak bisa lagi menghindar gaya-gaya media yang dia selalu ketika rekannya berbicara dia juga berbicara. Pasti ada aturan main. Nah, itu pasti dikuliti. Apakah dia benar pernah menulis buku atau menulis jurnal penelitian berkaitan dengan digital image processing atau berkaitan dengan digital forensik, itu akan dikuliti. Dan juga ditanya Sertifikatnya juga, dan studinya apa. Kalau studi sosial tiba-tiba mengaku peneliti digital image processing, di mana kuliahnya? Memang gampang, ini kan advance matematik sini. Ini adalah matematika lanjut yang tidak bisa sulap tiba-tiba tahu. Ini isinya matematika tingkat lanjut, diferensial, integral, terus limit dan segala macam. Matematika teknik tingkat lanjut ini bukan sulap-sulapan ini. Ya, bukan orang tiba-tiba ngaku cuci cetak foto tiba-tiba paham ini. Ya, oke gitu, segitu ilmiah. Persiapkan saja, fokus pada ahli-ahli kalian, gitu loh. Ahli-ahli kalian yang mendukung bahwa itu adalah hasil penelitian, ya, gitu loh. Jadi supaya menarik nanti persidangan ini untuk ditonton dalam dan luar negeri. Disitulah nanti mengedukasi publik bahwa kita tidak presumption, oh itu harus palsu, oh itu harus asli. Di situ kita bertanding secara ilmiah. Buktikan bahwa Anda itu benar-benar ilmiah. Ya, itu akan diuji di persidangan, dikuliti mulai dari A sampai Z. Ya, kehidupan penelitian Anda. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada gambaran dari Bangda Madani Islam mengenai proses selanjutnya ke depan itu dari kacamata hukum, penasihat hukum. Kemudian juga ada sudah saya penasihat hukum dari Pak Sudah Nadina. Nah, mungkin kita juga bisa mendengarkan juga dari Bang Eldan Ibu Eri Janeti. Nanti setelah itu kita buka pertanyaan dan kita membuat satu kesimpulan biar efektif, jadi tidak lama-lama. Silakan. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rismon yang telah menyelesaikan tugasnya, mempertanggungjawabkan omongannya dengan janjinya yang luar biasa, yang dengan tulisannya yang luar biasa. Ini nggak main-main, saya merinding. Kenapa? Perjuangan ini sudah setahun lebih, memakan emosional. Kita tertekan, kita dihina, dicaci, dimaki. Makanya kita tetap menggiring perkara ini sampai ke titik darah yang penghabisan. Kenapa? Belakangan ini dipikir Rismon mungkin lagi ke luar negeri. Kita diobok-obok, dibawa foto-foto saya selama ini, foto-foto Pak Jokowi, sekarang foto saya dibawa. Itu apalagi tuh ada Pak Ugro Seno. Ugro Seno kapasitasnya sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi ahli. Saksi ahli itu omongannya tuh mahal. Nggak harus ngekor-ngekor, ngikut-ngikut. Satu hari itu 3 kali loh. Podcast 3 kali seperti makan obat. Jadi ini sudah keterlaluan mereka. Semoga dengan pembuktian dan kesaksian ini, ya Allah,
berikanlah petunjuk kepada mereka yang zolim. Sebenarnya yang zolim mereka menganggap kita yang zolimin. Mereka yang zolim. Secara tidak manusiawi mereka lakukan kepada kita. Hari ini, Rismon, saya bangga dengan kamu. Kamu dapat mempertanggungjawabkan, tidak omon-omon, tidak hanya sekedar ngomong doang, dapat melakukan analisa, penelitian, dan dalam keahlian kamu untuk otentiknya ijazah Bapak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima Pak kasih. Jamat.